Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Pada video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang mungkin dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil nasihat untuk bisa kita jadikan petunjuk dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian kisahnya, saksikan dan dengarkan dengan baik-baik. Ada seorang pria yang sudah bekerja sekitar 25 tahun di luar kota. Dan selama dia bekerja di luar kota, dia tidak pernah pulang sekalipun ke kampungnya untuk menjenguk istrinya. Nah, ketika 25 tahun dia sudah bekerja, maka saatnya dia untuk pensiun dan kembali ke kampungnya. Maka bos di tempatnya bekerja memanggil dia dan berkata seperti ini. Kata si bos, kamu sudah bekerja selama 25 tahun dengan saya dan pekerjaanmu sangat baik sekali dan sangat memuaskan diri saya. Nah, sekarang waktunya kau pensiun dan kembali ke kampung halamanmu. Aku mau bertanya kepadamu, apa yang mau kau terima? Gaji selama 25 tahun atau 3 nasihat dari saya? Maka sejenak si pria ini berpikir, apakah yang harus dia terima dari sang bos? Lalu setelah dia berpikir sekitar beberapa menit, lalu dia membuat satu keputusan. Aku mau 3 nasihat dari si bos. Maka si bos pun tersenyum. Kau memilih 3 nasihat daripada gaji selama 25 tahun kau bekerja sama saya. Dengan senyum yang sangat tulus, si bos berkata, baiklah. Dengarkan 3 nasihat saya. Nasihat yang pertama, jangan pernah mau cari jalan pintas. Tidak ada yang gratis dan mudah di dunia ini. Lakukanlah segala sesuatu selangkah demi selangkah dengan keyakinan yang mantap dan mandiri. Nasihat yang kedua, jangan pernah menaruh rasa ingin tahu kepada sesuatu hal yang bukan menjadi urusanmu. Itu bisa saja merenggut nyawamu. Nasihat yang ketiga, jangan pernah mengambil keputusan apapun dalam keadaan kamu sedang emosi dan marah, karena keputusan itu akan bisa membuatmu menyesal seumur hidup. Setelah si bos selesai memberi nasihat kepada karyawan ini, maka si bos memberi ia sedikit uang untuk di jalan dan 3 buah roti. Dari 3 buah roti ini ada 1 roti yang paling besar. Dan dalam roti paling besar ini dia berkata kepada si karyawan, roti yang paling besar ini harus kau makan bersama keluargamu di rumah. Sedangkan roti yang 2 lagi itu menjadi bekal makananmu di sepanjang perjalanan. Lalu si karyawan pun pamit dengan bosnya dan dia pun berangkat pulang ke kampung. Dalam perjalanan pulang, si karyawan ini bertemu 2 orang di tengah jalan, di mana kedua orang ini sedang duduk-duduk di persimpangan jalan besar dan jalan kecil. Lalu si karyawan bertanya kepada si A dan si B, jalan manakah yang lebih cepat untuk bisa sampai ke kampung? Maka si A menjawab, jalan yang kecil itu jauh lebih cepat, sedangkan jalan yang lebar itu jauh lebih lama untuk sampai ke kampung. Nah, karena rasa rindunya kepada istri di rumah, maka si karyawan ini memilih jalan kecil, jalan pintas untuk cepat sampai ke kampungnya. Dalam perjalanan yang belum sampai ke kampungnya, dia melihat ada orang yang balik arah. Lalu dia bertanya, kenapa balik arah? Orang yang balik arah ini menjawab bahwa di tengah jalan sana ada perampok. Nah, karena si karyawan ingat nasihat bosnya yang pertama tadi supaya tidak mengambil jalan pintas, maka si karyawan ini pun berbalik arah untuk melewati jalan yang besar, walaupun akan lebih lama sampai ke rumah. Karena saking laparnya, maka si karyawan ini memakan roti pertama yang diberikan oleh si bosnya. Karena hari sudah malam, maka si karyawan ini pun menginap di sebuah losmen. Di tengah malam, si karyawan mendengar seorang wanita yang menangis sangat keras.
Dia penasaran dan ingin keluar kamar, tetapi begitu dia ingin membuka pintu, dia teringat nasihat bosnya yang kedua supaya tidak menaruh rasa ingin tahu atas apa yang bukan menjadi urusannya. Maka ia pun mengurungkan niatnya dan kembali tidur. Keesokan harinya ia keluar dari losmen dan warga sekitar heran kenapa ada orang yang hidup. Karena warga berkata kepada si karyawan ini, tadi malam ada seorang wanita gila yang menangis dan memancing semua tamu hotel keluar. Dan semua tamu hotel yang keluar itu dibunuh oleh si wanita gila ini. Hanya kau yang selamat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kata warga sekitar. Lalu si karyawan itu melanjutkan perjalanannya dan dia pun tiba ke kampung halamannya dalam keadaan sudah malam. Nah, karena ingin memberi kejutan kepada istrinya, dia pun masuk ke dalam rumah dengan diam-diam. Tetapi alangkah terkejutnya si karyawan ini ketika dia masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam kamar, istrinya sedang tidur dengan seorang pemuda dengan lelapnya. Karena dibakar api cemburu dan kemarahan dan emosi yang meluap-luap, dia pun pergi ke belakang, mengambil sebuah parang, mengasahnya dan ingin membunuh si pria tersebut. Lalu ketika ia ingin melaksanakan niatnya, maka ia teringat nasihat bosnya yang ketiga supaya tidak mengambil keputusan di saat sedang mengalami emosi yang berlebihan dan memuncak, karena itu bisa merugikan. Maka dia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi si pria tersebut dan keluar kamar lalu tidur di luar sampai keesokan paginya. Nah, keesokan paginya istri si karyawan ini pun bangun dan dia terkejut melihat sang suami sudah ada di depan rumah dalam keadaan tertidur pulas. Dengan senang hati maka si istri pun membangunkan sang suami dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Ketika mereka sudah sampai dalam rumah, maka sang istri pun memanggil nama sang anak yang merupakan pria temannya tidur tadi malam. Dan dengan senang sang anak pun berlari menjumpai sang ayah. Maka sang ayah pun terkejut. Ternyata pria yang tidur bersama istrinya tadi malam adalah anak kandungnya sendiri. Sang istri bercerita ketika sang suami atau si karyawan ini berangkat pergi ke luar kota, dia sedang mengandung anak si pria. Jadi si pria tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil ketika ia sedang pergi ke luar kota. Jadi beruntung sekali sang pria mendengarkan nasihat dari sang bosnya di kota. Maka mereka pun duduk bersama di sebuah meja makan. Lalu dia teringat akan roti besar yang diberikan oleh sang bos kepadanya untuk dimakan bersama keluarganya. Dia pun mengambil roti itu dan mereka pun memakan roti tersebut. Ketika sang istri membelah roti tersebut, alangkah terkejutnya, di dalam roti tersebut ada sebuah amplop besar dan di dalam amplop besar itu ada uang gaji si karyawan ini selama 25 tahun. Nah, kawan, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, uang bukan segalanya. Andai kata si karyawan ini memilih uang daripada 3 nasihat si bosnya, maka dia akan mungkin mengalami penyesalan seumur hidup karena dia tidak bisa mendapatkan nasihat dan dia akan salah dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua, alangkah bijaknya kalau kita mendengarkan nasihat dari orang lain, karena bisa saja nasihat itu bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kawan, demikianlah kisah ini. Kiranya kita semua bisa mengambil hal positif daripada kisah ini. Nah, bagaimana komentarmu? Bagikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali kita di video selanjutnya. Dan salam sadar.